Sedingin-dinginnya di puncak Bogor, kamu masih bisa nemuin rumah atau villa yang pakai AC. Tapi di tempat ini, AC itu nggak laku. Saat ini aku sedang berada di perjalanan menuju ke lokasi kedua solo traveling. Dalam video ini aku bakalan berbagi cerita perjalanan di salah satu tempat yang berada di dataran tinggi dengan suhu udara yang dingin dan suasana pedesaan yang indah. Inilah Desa Dieng, negeri di atas awan. Oke, seperti biasa ini kita udah sewa motor dan sekarang kita bakalan jalan langsung ke daerah Dieng. Kurang lebih perjalanan 1 jaman dan ayo kita explore Dieng. Desa Dieng ini mencakup 2 desa utama karena terbagi di 2 kabupaten yang berbeda, yaitu Wonosobo dan Banjarnegara. Dengan rentang ketinggian 2000 hingga 2500 mdpl, tempat ini bisa mencapai suhu hingga -6 derajat bahkan lebih. Untuk itu, siapkan jaket dan susu jahe hangatmu dan mari kita explore Dieng bersama-sama. Kalau aku ingat-ingat lagi, pertama kali aku tahu Dieng itu sewaktu masa kuliah. Salah satu teman sering membicarakannya. Dan dari sana, entah kenapa, muncul keinginan untuk mencari tahu lebih dalam dan berkeinginan suatu saat untuk berkunjung. Dieng sendiri tidaklah dekat dari tempat tinggalku. Perlu menyeberangi lautan luas untuk bisa ke tempat ini. Namun, sebagaimana mimpi yang terwujud, sekarang tiba di Dieng bukanlah hal yang mustahil. Aku menghabiskan waktu 3 hari 2 malam di tempat ini, mulai dari mengeksplor beberapa destinasi wisatanya, mencoba kuliner, hingga berinteraksi dengan warga lokal. Aku sendiri berangkat dari Terminal Mendolo di Wonosobo menggunakan motor yang disewa di dekat terminal dengan harga 170 ribuan untuk perharinya. Hal ini aku putuskan karena mengingat keberangkatan selanjutnya akan dari Terminal Mendolo juga. Jadi bisa lebih efisien waktu dan biaya pulang pergi. Sejauh perjalanan dari Wonosobo ke Dieng benar-benar memanjakan mataku. Pemandangan perbukitan dan perkebunan yang hijau membuat hati tenang dan terasa damai. Dari dulu sering banget membayangkan suasana pedesaan seperti itu sewaktu aku kecil dulu. Sesampai di Dieng, aku memilih nginap di hotel yang bisa dibilang cukup dekat dengan beberapa destinasi utamanya. Sekarang kita udah tiba di penginapan dan kita mau siap-siap dulu untuk taruh barang. Ini dingin banget ya. Oke. 1 kamar tidur itu ada, ini cukup untuk 2 orang sebenarnya. Dapat TV juga, terus ini ada handuk sama perlengkapan mandi, cermin juga, terus jendela ini. Oke. Dan kamar mandi. Oke. Standar lah ya untuk kamar mandinya. Kita mungkin akan bermalam di sini 1 sampai 2 malam. Kemudian nanti sambil kita cari tempat penginapan yang lain mungkin yang punya view yang berbeda atau yang lebih murah harganya. Ini di sini ini aku dapatnya 211.000 ya dari Agoda. Kalau datang langsung dia emang agak sedikit lebih mahal. So, kita mau istirahat dulu. Habis itu sore bakalan langsung explore. Di hari pertama ini, aku tidak terlalu banyak berjelajah, hanya mengunjungi beberapa tempat terdekat sekaligus menikmati suasana desa tanpa harus dikejar waktu. Aku juga sambil memetakan beberapa tempat terbaik yang nantinya akan aku kunjungi di tempat ini, sambil istirahat mengumpulkan energi di hari berikutnya.
Oke, selamat pagi. Ini udah hari kedua di Dieng dan kita mau explore ke beberapa tempat lagi. Ikutin terus perjalanan gua di hari kedua ini. Pagi ini suhu udara mencapai 9 derajat dan jujur ini udah dingin banget. Aku juga mampir sarapan sebentar untuk beli roti di minimarket. Salah satu yang aku notice adalah beberapa minimarket malah terasa lebih hangat. Entah menggunakan penghangat atau memang karena bangunannya sendiri yang dibuat khusus. Kita mampir sarapan roti dulu. Tujuan pertama aku di hari ini adalah melihat sunrise di kawasan Skyview Dieng. Di sini kamu bisa merasakan sensasi dingin, sejuk dengan pemandangan langit yang begitu indah. Jika beruntung, kamu dapat menyaksikan kumpulan awan kabut yang menggumpal bak lautan putih sejauh mana matamu dapat jangkau. Aku lupa kapan terakhir kali menikmati sunrise seperti ini. Sejak memutuskan untuk tidak lagi bekerja, rasanya jiwaku benar-benar terpanggil untuk membuka ruang terdalam tentang mimpiku dulu untuk berkeliling dan melihat indahnya alam panorama Indonesia. Setelah selesai mengagumi langit-langit pagi hari Dieng, aku pun memutuskan untuk berkunjung ke spot berikutnya, yaitu Candi Arjuna. Kawasan sebelum memasuki pintu masuk candi ini tak kalah indah, ditumbuhi pohon cemara dan pinus di kiri dan kanannya. Vibes-nya seperti berada di pedesaan Swiss. Belum lagi tanaman bunga hias yang seolah memberikan tambahan sentuhan keindahan. Oke, sekarang kita ada di kawasan Candi Arjuna dan kita mau pengecekan tiket dulu untuk masuk ke Candi Arjunanya. Kita lihat apakah... Namun sayang, aku tiba terlalu cepat karena pintu masuk ke candi masih belum dibuka. Untuk itu, aku beralih ke tempat lain dulu, tepatnya di peternakan domba Batur khas Banjar milik warga lokal. Oke, ini gue lagi nunggu peternak domba untuk ngecek lokasi peternakan domba yang ada di Dieng. Dan ini kata bapaknya nunggu aja nanti dia kesini. Aku kebetulan dapat kesempatan untuk bertemu Pak Ziki. Pak Ziki adalah salah satu peternak domba Batur di tempat ini. Pak Ziki cerita kalau dulunya dia memulai ternak dari 2 ekor domba dan sekarang sudah sebanyak ini. Pak Ziki sangat welcome dan cerita banyak hal tentang ras domba yang ia ternak, mulai dari jenis perawatan, pakan, hingga nilai jualnya yang cukup tinggi. Ini domba jenis apa ini? Ini domba Batur. Batur. Oh. Cetak susu itu nggak mungkin bisa cetak yang mini kayak gitu. Iya. Biasanya kan kalau yang mini ini kan nyusunya kan telat dari indukannya kan telat. Kalau ini kan enggak, ini memang murni asli real mini. Oh, iya betul. Jadi ini kan mau yang paling Bulu domba asli nih. ini 3,5 sampai 4. 3,5 sampai 3.500.000 sampai lokasi. Bisa berkesempatan untuk berinteraksi dengan domba-domba di sini membuat perjalanan travelingku di Dieng ini semakin berkesan. Aku pun lanjut berjelajah untuk menyusuri bagian-bagian lain di desa Dieng ini. Sebenarnya aku berencana untuk pergi ke area pemandian air panas. Hanya saja selain kondisi yang udah agak siang, aku juga tidak sempat membawa pakaian ganti. Aku khawatir tidak ada kesempatan untuk mencuci pakaian dan tidak mungkin di perjalanan ke daerah berikutnya aku membawa pakaian dengan kondisi yang basah. Jadi aku hanya mampir dan mengecek saja. Kemudian terus berlanjut ke daerah perkebunan di kawasan yang sedikit lebih tinggi.
Hal menarik lainnya yang aku rasakan di tempat ini adalah suhu udara yang bisa terus dingin sepanjang hari. Bahkan di siang hari yang harusnya terik membakar, malah nggak terasa sama sekali. Aku saja masih harus pakai jaket karena emang sedingin itu. Oke, sekarang kita lagi ada di daerah perbukitan. Oke, sekarang gue lagi mampir di salah satu warung makan ya. Dan ini view-nya cakep banget teman-teman. Banyak persawahan lah ya. Ada perbukit-bukitan, depan belakang semuanya bukit. So amazing. Destinasi berikutnya yaitu Kawah Sikidang. Penamaan tempat ini diambil dari bahasa Jawa kuno yaitu kidang yang berarti kijang. Ini karena terdapat titik-titik semburan lumpur panas dan celah gas di kawah ini sering berpindah-pindah atau seolah melompat dari satu titik ke titik lainnya dalam radius area seluas 4 hektar. Oke, jadi ini kawasan Kawah Sikidang dan teman-teman bisa lihat di belakang sana tuh asap-asap belerangnya itu kelihatan banget ya. Jadi kita mau mendekat ke sana lagi. Di sini juga sudah dibuatkan jembatan kayu yang panjang mencapai 1150 meter, bukan hanya untuk sekedar estetik, tapi juga membantu para pengunjung untuk berjalan dan memutari kawasan kawah ini. Pas masuk daerah sini tuh bau belerangnya menyengat banget. Mana gua nggak bawa masker lagi, jadi kita mungkin nggak bakalan terlalu lama-lama di sini. Ini sih. Tadi pas mendekat di area kawah, itu asapnya tuh menyengat banget ya, dan kita harus menjauh ke daerah yang sedikit berangin biar belerangnya itu nggak kecium karena menyengat banget dan gue sendiri nggak tahan ya. Oke, nah dari sini bisa kelihatan ya teman-teman ya, ada kawah dengan air panasnya dan kalau dari sini kelihatan airnya mendidih. Semoga kelihatan ya, walaupun ketutupan dengan asap. Ini sumber belerang tuh salah satunya di sini. Sebenarnya jam 12-an, jam 1-an lah. Tapi cuaca udah kelihatan mendung. Dan kita bakalan coba untuk ke spot yang terakhir, yaitu ke Candi Arjuna. Oke, sebagai tambahan informasi, ini pintu masuk ya. Jadi kalau kalian mau keluar, bukan dari sini. Jadi kita tuh harus muter lagi lewat sini nanti ke arah sana tuh. Kalau nggak salah lewat pasar deh.
Salah satu momen yang gak akan aku lupa dari Kawah Sikidang adalah ketika kamu udah selesai dan mau keluar. Untuk menuju pintu keluar, kamu harus melewati jalur yang seperti labirin yang sengaja dibuat memutar. Ini agar para pengunjung bisa melewati para pedagang lokal yang berjualan berbagai makanan, jajanan, hingga souvenir. Langkah yang diambil untuk memberi support ke UMKM lokal. Sebenarnya ada jalur lain yang bisa kamu lewati untuk keluar lebih cepat, tapi aku nggak tahu dan nggak ada juga yang ngasih tahu. Oh ini ya? Iya, itu tanpa air Oh, sama buat gatal-gatal kutu air ini bisa pakai ini. bisa ini. Kalau yang ini apa, Mak? Yang ini yang cair. Cair. Iya. Maksudnya udah di Yang larutin. sabun tapi yang cair ya. Hmm, Sabun tapi yang cair. oke. Ternyata yang tadi itu bukan pintu keluar. Jadi masih ada lagi yang harus kita lewatin. Ini lumayan melingkar banget. Oke, ini masih sekitar 6 putaran lagi ya Bu ya. 6 putaran lagi baru sampai ke terminal. Ya, ke pintu keluar lah. Ini keju ya Bu? Bukan, apanya? Itu kelapanya. Kelapa, oke. Apa Bu tadi namanya? Sakon atau rangin? Ini sakon Sakon rangin. rangin, makanan khas Sakon sopo. Wonosobo. Oke. Tambah air tanpa minyak mas dengan tepung ketan kelapa gula. Oke, oke. Oke, sekarang kita langsung lanjut menuju ke Candi Arjuna. Setelah dari Kawah Sikidang, kita mau explore ada apa aja candi yang bisa kita dokumentasiin. Akhirnya setelah pagi tadi nggak sempat masuk ke Candi Arjuna, sekarang aku bisa masuk karena udah dibuka. Oh iya, tiket masuk ke Candi Arjuna ini udah sepaket dengan Kawah Sikidang. Jadi once kamu beli tiket di Candi Arjuna atau Kawah Sikidang, sudah include keduanya. Di Candi Arjuna ini aku tidak terlalu lama, hanya menghabiskan waktu dengan bersantai dan menikmati pemandangan candi serta daerah sekitarnya. Dan kemudian langsung memutuskan untuk kembali ke penginapan dan beristirahat. Halo, selamat pagi. Dan ini adalah hari ketiga aku berada di Dieng. Hari ini adalah hari terakhir aku di Dieng. Dan jujur agak sedih karena udah harus siap-siap ke lokasi berikutnya. Dan karena ini hari Jumat, jadi aku harus bisa mengatur waktu agar bisa sholat Jumat. Namun di hari ini aku juga sudah berencana untuk berkunjung ke 3 lokasi lainnya. Ini spot yang juga aku rekomendasiin kalau kamu mau datang ke Dieng. Yuk kita explore tempat-tempat ini. Tempat pertama yang aku kunjungi yaitu Bukit Skuter. Di sini jadi salah satu spot lain bagi para pengunjung yang ingin bercamping atau sekedar melihat sunrise. Kamu juga bisa bersantai sambil menikmati suguhan kopi di pagi hari. Karena di sini ada coffee shopnya juga. Di Bukit Skuter kamu masih akan bertemu dengan kabut yang cukup tebal dan mengelilingi kawasan bukit. Katanya selain view di pagi hari, tempat ini juga jadi spot untuk melihat city view kalau di malam hari. Lihat nih, udah mulai berkabut di sini guys. Wow, ini keren banget sih. Ini kalau kemarin sih sempat ada awan ya, jadi kelihatan kayak berawan banget lah di
sekarang sini. Nah, sekarang aku sudah berada di kawasan Kebun Teh Tambi. Ini merupakan lokasi kedua setelah dari Bukit Skuter. Sebenarnya tempat ini ingin aku datangi di hari pertama, namun karena lokasinya lebih dekat dengan arah pulang, jadi aku putusin buat berkunjung di hari terakhir sebelum kembali ke Terminal Mendolo. Salah satu hal yang gua pelajari tentang Dieng adalah tentang bagaimana keyakinan gua terhadap keputusan yang gua ambil, dimana dengan berbagai keterbatasan, dengan berbagai kekhawatiran dan ketakutan, tapi dia yang menjawab bahwa keputusan gua itu udah tepat. Sepanjang mata melihat, kawasan Kebun Teh Tambi ini sangat luas, dipenuhi hijaunya daun teh dengan pemandangan Gunung Sindoro yang benar-benar memberi kesan magical dan begitu asri. Oke teman-teman, ini kita udah selesai explore di Kebun Teh Tambi. Nah selanjutnya kita mau langsung ke Telaga Menjer. Kita mau ngambil beberapa dokumentasi di spot tersebut sebelum nanti kita langsung ke Terminal Mendolo untuk balikin motor dan persiapan pengecekan bus ke Purwokerto. Oke, bye-bye. Sekitar 10-12 menit dari Kebun Teh Tambi ini, aku melipir sedikit ke area Telaga Menjer. Kalau sebelumnya tripku di Dieng ini didominasi perbukitan dan sawah, di penghujung tripku ini aku tutup dengan panorama telaga yang luas yang memberikan pengalaman lain selama berada di Dieng. Oke, setelah parkir motor, kita dapat tiket masuk ya. Ini udah sama parkir. Nah ini udah di daerah telaga, nanti kita bakalan explore di Telaga Menjernya. Ini penampakannya ya. Oh cantik banget ya. Kita lihat pintu masuknya dari mana. Oke, sekarang kita udah ada di Telaga Menjer yang ada di seputaran Dieng, dan ini view-nya cantik banget teman-teman. Bisa lihat sejauh mata memandang, ada perbukitan, kemudian ada danaunya juga, ini luas banget. Nah di sini kamu bisa foto-foto, ambil video, atau sebenarnya bisa naik perahu juga. Cuman kalau naik perahu itu harus full dulu kapalnya baru bisa jalan. Kalau cuman sendiri mungkin nggak bisa ya. Oke, setelah puas foto-foto, ambil video dan lihat beberapa pemandangan di Telaga Menjer ini, kayaknya ini udah cukup. Sekarang gua udah siap-siap untuk langsung ke Terminal Mendolo, karena ini juga udah sekitar jam 9 dan kurang lebih kita 30 menitan sampai ke terminal. Dan gua harus siap-siap juga ya untuk sholat Jumat, karena ini hari Jumat. Ya, kita nggak terlalu lama di daerah sini, nggak terlalu lama di Telaga Menjer. Oke, sampai jumpa di terminal. Oke teman-teman, ini kita udah balik lagi ke penginapan. Dan gue mau rekomendasiin kalau kamu mau cari penginapan di Dieng, mending kesini aja. Namanya itu Villa Ling Inn, dan harganya itu cukup bervariasi mulai dari 150 ribuan. Kamu bisa pesan dari aplikasi atau dari website. Nah, dan sekarang gue mau beres-beres dulu untuk barang-barang gue, dan kita mau cek apa aja yang
bakalan kita bawa dan apa aja yang akan ditinggal, karena habis ini kita mau langsung ke Purwokerto untuk cek kereta menuju Malang. Itu aja cerita kita hari ini di Dieng, dan semoga bisa berkesempatan untuk datang lagi ke tempat ini, karena jujur pengalaman yang tak terlupakan, yang dulunya cuman gue bayangin di kepala, akhirnya gue bisa berkunjung ke tempat ini. Alhamdulillah, dan ya sampai jumpa ke tempat-tempat atau daerah selanjutnya. Ikuti terus perjalanan gue dan bye-bye. Selama 3 hari 2 malam di Dieng benar-benar mengingatkanku tentang keinginan yang lebih besar dari kemampuan akan selalu menang. Bayangkan saja, dunia yang dulunya hanya terdengar dari cerita orang, tersimpan di kepala, dan hanya ada dalam bayangan serta angan, tanpa tahu kepastian apakah ada kesempatan, kini benar-benar berwujud nyata. Sampai jumpa kembali desa impian, semoga tiba kembali diriku di tempat indah ini.